Swastiastu. Salam bahagia. Anak-anak, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Yuni Puspitayanti. Bisa dipanggil Ibu Yuni. Ibu bertugas di SD Negeri 3 Yesungbul. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama materi kelas 6. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada ya. Anak-anak, yuk kita mulai belajar. Materi kelas 6 tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pelajaran IPA tentang rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian listrik. Yang ketiga, siswa dapat menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalian amati lingkungan sekitar pada malam hari. Tentunya cahaya lampu bersinar terang menerangi kota, jalan, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik. Tentunya kita akan kesulitan dalam menjalankan berbagai aktivitas karena listrik telah mengubah wajah dunia menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi, tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan arus listrik? Beliau adalah ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday lahir dari keluarga yang kurang mampu dan hanya sebentar merasakan bangku sekolah. Namun, berkat tekad dan kerja kerasnya, beliau berhasil menemukan alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tanpa zat perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses inilah yang menghasilkan arus yang kita kenal sebagai arus listrik. Berkat penemuan yang luar biasa ini, Michael Faraday diberi julukan sebagai Bapak Listrik. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana listrik bisa digunakan di rumah? Listrik dihasilkan dari generator raksasa pembangkit listrik. Banyak pembangkit listrik yang ada di dunia, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain sebagainya. Di Indonesia, terdapat salah satu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Paiton yang terletak di Jawa Timur. PLTU ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Setelah arus listrik dihasilkan, kemudian disalurkan melalui transmisi listrik tegangan tinggi melalui jaringan kabel dan disalurkan ke berbagai daerah. Kemudian diterima melalui gardu listrik penerima dan disalurkan kembali melalui tiang listrik menuju rumah-rumah dan tempat yang memerlukan. Di rumah, biasanya arus listrik dialirkan dalam rangkaian kabel yang dihubungkan dengan komponen-komponen listrik yang lainnya. Adapun komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana biasanya terdiri dari baterai yang berfungsi sebagai sumber energi, ada kabel yang merupakan media penghantar arus listrik, ada saklar, yaitu alat untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, dan ada lampu yang merupakan salah satu alat-alat listrik. Semua komponen ini dirangkai menjadi rangkaian listrik.
Jadi, apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Berdasarkan ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka ditandai dengan saklarnya ini dimatikan atau diputus, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dan menyebabkan lampunya padam. Sedangkan untuk rangkaian tertutup, saklarnya dihubungkan atau dihidupkan sehingga ada arus listrik yang mengalir yang menyebabkan lampunya menyala. Untuk lebih jelasnya, silakan amati animasi ini. Bisa diperhatikan jika saklarnya dihidupkan, maka terjadi aliran arus listrik yang menyebabkan lampu menyala. Sedangkan jika saklarnya diputus, maka tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga lampunya juga ikut padam. Berdasarkan susunan lampu, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita bahas satu persatu ya. Rangkaian seri, ciri-cirinya, yang pertama, lampunya disusun secara berderet atau berurutan. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, lebih hemat karena kabel dan saklar yang dibutuhkan lebih sedikit. Nanti kita bisa bandingkan dengan rangkaian paralel ya. Yang keempat, jika salah satu lampu mati atau rusak, maka lampu yang lainnya akan padam. Rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan dalam penggunaan lampu hias. Bisa diperhatikan, ini lampunya disusun secara berderet atau berurutan. Selain itu juga digunakan dalam lampu neon, bisa dilihat juga lampunya ini berurutan, dan digunakan dalam lampu pohon Natal. Yang kedua, kita lanjutkan untuk rangkaian paralel. Ciri-ciri dari rangkaian paralel antara lain, lampunya ini disusun secara sejajar melalui percabangan. Yang kedua, arus listriknya mengalir melalui cabang. Yang ketiga, lebih boros karena kabel dan saklar yang digunakan lebih banyak. Jadi kita bisa bandingkan dengan yang seri tadi, menggunakan 3 buah lampu. Untuk yang paralel digunakan saklarnya ada 3 buah dan kabelnya juga lebih banyak. Sedangkan untuk yang seri tadi hanya membutuhkan 1 buah saklar dan kabelnya juga lebih sedikit. Ciri yang keempat yaitu jika salah satu lampunya padam atau rusak, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian paralel bisa kita temukan dalam lampu lalu lintas. Konsepnya, dalam lampu lalu lintas ini terdiri dari 3 buah lampu yang masing-masing dihubungkan dengan sebuah saklar. Pemanfaatan sifat rangkaian paralel dalam lampu lalu lintas yaitu jika salah satu lampunya dinyalakan, maka lampu yang lainnya tidak ikut menyala atau padam. Bayangkan jika lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian seri. Jika satu lampu menyala, maka semua lampunya ikut menyala. Jika lampunya padam, maka lampu lainnya juga akan padam. Tentunya akan terjadi kecelakaan ya anak-anak. Oleh karena itu, lampu lalu lintas ini memanfaatkan sifat dari rangkaian paralel dan tentunya sudah dihubungkan dengan controller pengatur waktu. Selain dalam lampu lalu lintas, rangkaian paralel juga dimanfaatkan dalam instalasi listrik di rumah. Misalnya, di rumah ada 3 buah lampu. Yang pertama, di kamar tidur
yang kedua di dapur, dan yang ketiga di ruang tamu. Jika kita ingin menyalakan lampu di kamar, maka hanya lampu kamar saja yang menyala, sedangkan lampu yang lainnya padam jika kita tidak ingin menyalakannya. Yang ketiga, ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa anak-anak perhatikan di sini, ada dua buah lampu yang dihubungkan secara paralel melalui percabangan, kemudian dihubungkan lagi dengan dua buah lampu secara seri. Untuk sifatnya, rangkaian campuran ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi rangkaian listrik ini, Ibu sudah siapkan video praktikum tentang rangkaian listrik. Silahkan anak-anak amati dengan baik ya. Video praktikum rangkaian listrik. Baik anak-anak, Ibu punya 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri. Yang kedua ada rangkaian paralel. Dan yang terakhir ada rangkaian campuran. Kita akan amati bersama ketiga jenis rangkaian listrik ini, kemudian kita tentukan ciri-cirinya, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, biasanya terdiri dari baterai sebagai sumber energi, ada kabel media penghantar arus listrik, ada saklar alat untuk pemutus dan penyambung arus listrik, dan ada lampu yang merupakan alat listrik. Untuk rangkaian campuran, karena merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel, maka akan mengikuti sifat dari rangkaian seri dan paralel tersendiri. Jadi kita bisa sisihkan terlebih dahulu untuk rangkaian campuran, lalu kita perdalam untuk mempelajari rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, dalam rangkaian seri ini, lampunya disusun secara berurutan atau berderet. Sedangkan dalam rangkaian paralel, lampunya disusun secara sejajar melalui percabangan. Kebutuhan kabel dan saklar dari rangkaian seri lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel, karena rangkaian seri ini disusun secara sederhana tanpa percabangan. Untuk rangkaian paralel, disusunnya lebih rumit karena melalui percabangan. Nah, bagaimana dengan nyala lampu dari kedua rangkaian ini? Ibu coba nyalakan terlebih dahulu ya. Baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel, semuanya sudah menyala lampunya, artinya arus listriknya sudah terhubung. Nah, dalam rangkaian seri, jika salah satu lampu dipadamkan atau rusak atau mati, apa yang akan terjadi pada lampu yang lainnya? Coba Ibu padamkan salah satu lampunya. Ternyata jika Ibu padamkan salah satu lampu seri, maka lampu lainnya akan ikut padam. Jika Ibu hubungkan kembali, maka lampu yang lainnya akan ikut menyala. Hal ini terjadi karena dalam rangkaian seri ini, arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampunya rusak atau padam, artinya arus listriknya terputus, sehingga lampu yang lainnya akan ikut padam. Berbeda halnya dengan rangkaian paralel, jika salah satu lampu dari rangkaian paralel dipadamkan, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Ibu coba padamkan lampu yang lainnya, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Karena dalam rangkaian paralel ini, arus listrik mengalir melalui beda jalur, melalui percabangan, jadi tidak mengganggu komponen yang lainnya. Coba anak-anak perhatikan kembali dengan kekuatan nyala lampu dari kedua rangkaian. Jika diperhatikan, nyala lampu dari rangkaian seri lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal kita tahu bahwa kita menggunakan sumber energi yang sama, yaitu dua buah baterai,
dan menggunakan dua buah lampu yang sama, tapi nyala lampu dari rangkaian seri lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena dalam rangkaian seri, hambatan penggantinya lebih besar dibandingkan dengan rangkaian paralel. Sumber energi penghasil tegangan jika dihadapkan dengan hambatan yang lebih besar, otomatis akan menghasilkan nyala lampu yang lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel yang memiliki hambatan yang lebih kecil. Itulah yang menyebabkan rangkaian seri memiliki nyala lampu yang lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Dalam rangkaian seri, jika semakin banyak jumlah lampu yang digunakan, maka nyala lampunya akan semakin redup. Tidak dengan rangkaian paralel, walaupun menggunakan lampu yang lebih banyak, tapi nyala lampunya akan sama terangnya. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk rangkaian campuran. Seperti yang tadi kita bahas bahwa rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi akan mengikuti sifat kedua rangkaian tadi. Ibu coba hidupkan untuk rangkaian serinya. Sudah menyala. Untuk rangkaian paralelnya juga menyala. Kita coba tes salah satu sifatnya. Jika salah satu lampu seri dipadamkan, maka lampu seri yang lainnya juga akan ikut padam, sedangkan lampu paralelnya akan tetap menyala. Ibu hubungkan kembali, maka semua lampunya akan menyala. Jika salah satu lampu paralelnya ibu padamkan, maka hanya lampu yang tadi saja padam, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Jika kita perhatikan dari kekuatan nyala lampunya, rangkaian seri memiliki nyala lampu yang lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Nah, seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Nah anak-anak, sekian pemaparan materi tentang rangkaian listrik. Untuk melatih pemahaman anak-anak semuanya, Ibu sudah siapkan latihan soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas masing-masing, lalu kumpulkan kepada wali kelasnya. Yang pertama, perhatikan komponen-komponen senter berikut. Kenali setiap komponen beserta fungsinya, lalu sajikan dalam bentuk tabel. Ini ada 1, 2, 3, 4 komponen senter. Silahkan anak-anak tentukan namanya beserta fungsinya. Yang kedua, Ibu punya rangkaian listrik campuran yang terdiri dari 2 buah baterai, 3 buah saklar, dan 6 buah lampu. Berdasarkan rangkaian listrik ini, silakan anak-anak buat kesimpulan apa yang akan terjadi pada lampu jika kondisinya sebagai berikut. Soal yang ketiga, sebutkan masing-masing keunggulan dan kelemahan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Yang keempat, berikan contoh pemanfaatan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Selain ada latihan soal, Ibu juga sudah siapkan tugas praktek untuk anak-anak. Silahkan buatlah sebuah rangkaian listrik sederhana, baik itu rangkaian seri, paralel, ataupun rangkaian campuran. Nah anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu tentang rangkaian listrik. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Om Santi 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 Om.